Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bacakan satu hadis masih terkait dengan larangan berbuat zalim di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis? Qalu al muflis fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqal innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa ya'ti qad wa safaqa dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alayhi ukhida min khotoyahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu apa yang namanya muflis atau bangkrut atau pailit? Para sahabat kemudian menjawab, orang yang pailit atau bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula mempunyai harta. Beliau bersabda, Rasulullah kemudian menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasa, pahala zakat, dan amal soleh lainnya. Namun di samping itu dia pernah mencela ini, menuduh ini dan itu, memakan harta ini dan itu, menumpahkan darah ini dan itu, memukul ini dan itu. Kemudian dari kebaikan-kebaikan orang itu kemudian diambil, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Jika kebaikan-kebaikannya sudah habis sebelum selesai membayar kezaliman-kezaliman orang-orang yang dizalimi, maka dosa-dosa orang yang dizalimi ditanggung oleh orang yang menzalimi, dan kemudian orang itu dilempar ke neraka. Alhamdulillah. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Ini adalah hadis, satu di antara hadis yang ada di bab larangan berbuat zalim, di mana sebelumnya kita sudah banyak membicarakan tentang berbagai bentuk kezaliman dan kemudian ancamannya. Di antara pelajaran-pelajarannya adalah satu, bahwa hadis ini memberikan tambahan gambaran tentang bentuk muflis atau bangkrut atau pailit. Selama ini manusia hanya punya satu pengertian tentang bangkrut, yaitu urusan dunia. Apabila orang yang tadinya kaya lalu jatuh miskin, ya, dan bahkan mungkin khususnya dalam dunia usaha, orang yang tadinya usahanya besar dengan aset yang besar, lalu kemudian jatuh dan akhirnya bahkan mungkin tutup. Ini adalah gambaran-gambaran pailit yang dipahami oleh manusia pada umumnya. Namun kemudian Rasulullah
memberikan atau menyampaikan gambaran yang lain, ya, tentang bangkrut. Ternyata bangkrut bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat pun juga banyak orang-orang yang bangkrut. Bahkan memang Rasulullah cukup banyak yang memberikan alternatif atau bentuk-bentuk rumusan yang lain di samping rumusan atau pengertian-pengertian yang selama ini diketahui oleh manusia. Ya, seperti selama ini kalau orang ditanya tentang kaya, ya tentu ketika seseorang itu mempunyai aset-aset di dunia dengan besar, punya harta yang banyak. Itu benar. Tetapi Rasulullah memberikan bentuk lain, ada bentuk lain yang bisa dikatakan juga sebagai orang kaya. Bahkan ini juga termasuk kaya yang sangat besar, yaitu kaya hati. Ghinan nafas, ya. Begitu juga ada gambaran yang lain selain orang menyebut orang yang cerdas adalah ketika orang mempunyai kemampuan, pemahaman, dan penyerapan terhadap suatu masalah dengan cepat dan baik, ya, dengan kualitas EQ yang tinggi misalnya. Tetapi lagi-lagi Rasulullah juga menyampaikan sebuah gambaran tentang kecerdasan dan kepandaian yang lain, ya, sehingga Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lain adalah bahwa ya, sekali lagi Rasulullah memberikan bentuk gambaran kecerdasan yang lain, ya, di mana Rasulullah mengatakan adalah al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang dia bisa menundukkan dirinya, hawa nafsunya, dan dia berbuat, beramal kebaikan-kebaikan dalam rangka persiapan kehidupan setelah mati. Apalagi yang Rasulullah sampaikan tentang gambaran yang lain di samping pengertian-pengertian yang selama ini dipahami, diketahui oleh manusia, yaitu tentang kuat misalnya. Lagi-lagi manusia pasti akan mengatakan bahwa orang yang kuat adalah orang yang fisiknya kuat, ya, yang mungkin ketika bertarung itu kemudian langsung dengan cepat mengalahkan lawannya. Itu benar, tetapi Rasulullah memberikan kekuatan dalam yang lain yang juga sangat penting. Ya, di mana Rasulullah mengatakan adalah orang yang sanggup menguasai dirinya, mengendalikan dirinya pada saat dia marah, ya. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, ya, yaitu orang yang sanggup menguasai dirinya, mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Dan justru inilah di antara pengertian-pengertian yang jauh lebih besar manfaatnya, ya, dan lebih ngeri juga risikonya, ya, seperti bangkrut yang Rasulullah gambarkan di sini. Bangkrut di akhirat yaitu orang yang nanti ketika dia berhadapan dengan Allah dengan membawa pahala-pahala amal solehnya,
pahala-pahala ibadahnya. Apakah itu sholat, puasa, zakat, dan mungkin yang lainnya. Namun, dia juga membuat dosa ini dan itu. Rasulullah menyebutkan, dia pernah mencela, dia pernah memukul, dia pernah memakan harta orang dengan tidak halal, dia pernah menuduh, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah dia mempunyai tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang zalim kepada orang lain. Maka nanti di sana akan dituntut oleh Allah untuk membalas kepada orang-orang yang dituntut untuk dibalas dari orang-orang yang dizalimi dahulu. Dengan cara bagaimana dituntutnya, yaitu pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang dia punya, kemudian diberikan kepada pihak-pihak orang-orang yang dizalimi, yang dipukul, ya, kemudian diberikan kebaikan darinya. Tentu Allah yang mengetahui ukuran seberapa baiknya yang harus diberikan atau dikurangi dari orang yang menzalimi ini, yang menuduh, yang hartanya diambil dengan cara tidak benar, dan lain sebagainya. Orang-orang yang dizalimi kemudian mendapatkan kebaikan dari orang yang menzalimi. Sampai akhirnya misalnya bahwa kebaikan orang yang menzalimi ini habis, sementara masih banyak orang-orang yang dizalimi yang harus dibayar. Dan tentu adalah kurang. Nah, pada saat kurang ini adalah akhirnya dosa-dosa orang yang dizalimi itu ditanggung oleh orang yang menzalimi. Maka bangkrutlah dia, bangkrutlah dia, dan pada akhirnya dia justru sekarang adalah menanggung dosa-dosa yang besar dari orang-orang lain, dan pada akhirnya dia dicampakkan, dilemparkan ke neraka. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah menguatkan hadis yang sebelumnya, terutama adalah hadis yang ketiga di bab ini, atau di bab larangan berbuat zalim ini, di mana di hadis sebelumnya disampaikan bahwa semua hak, semua persoalan yang berhubungan dengan manusia, dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia, kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan manusia, yang belum selesai di dunia, pasti akan dituntut, akan diselesaikan di akhirat. Ya, di mana hadis ketiga di bab ini adalah sampai Allah itu nanti membangkitkan hewan yang di dunia dulu dia disakiti oleh hewan yang lain lalu dan nggak bisa membalas, maka di akhirat nanti dia akan membalas. Ya, ini menegaskan bahwa tidak ada hak sekecil apapun dari orang lain yang diambil oleh orang yang lain lagi dengan cara yang tidak benar, maka pasti akan dituntut. Jadi kalau orang menuduh, ya, kelihatannya mungkin orangnya diam, tidak melakukan apa-apa, disakiti mungkin dia nggak bisa membalas, bahkan kemudian akhirnya lupa, hilang, ya, maka sesungguhnya itu tidak hilang. Mungkin hanya lupa, ya, mungkin didiamkan, tapi justru inilah sesungguhnya mengerikannya, karena kemudian pada akhirnya akan diselesaikan di akhirat nanti. Kemudian pelajaran yang lain adalah menguatkan juga pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa kesalahan sesama manusia itu Allah berlepas diri.
Jadi meskipun manusia dia mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, namun ketika hak sesama manusia itu tidak diselesaikan sesama mereka, maka tetap tidak menghapus dosa-dosa sesama manusia. Meskipun Allah telah mengampuni dosa-dosanya dia terkait dengan kesalahan dia kepada Allah SWT. Kira-kira seperti itu, atau hadis ini singkat kita sampaikan sebagai tambah-tambahan dari hadis-hadis yang lain. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk kezaliman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.